Semangatnya ngadain kontes. Kalau dipikir-pikir, Bapak punya kambing PE aja enggak kok yang ngadain kontes sampai tombok-tombok gitu Pak. Sampai tombok-tombok aja nggak sedikit. Di saat itu kita berpengenal produk untuk mengenalkan kanan kiri saja. Kita bingung untuk pembuangan PE ini, penjualannya kemana? Enggak apa ya, menjual PE mungkin waktu itu kita tidak ada biaya atau dana-dana yang lunak. PE ini menolong Bapak pada saat itu, ya, karena cuma adanya itu. Adanya itu. Oke kawan-kawan, ke SBS Etawa Lampung Channel, salam ngarit, bres bres bres. Kita nggak bosan-bosan, masih di kandang peternak. Ini kambingnya kambing Rambon, tapi ada cerita seru dari Bapak ini. Halo Pak. Ya, halo. Aku dengan Pak Budi ini ya? Ya, betul sekali. Pak Budi siapa Pak? Pak Budiarso. Pak Budiarso dari Timotius Farm ya Pak ya? Ya, dari Timotius Farm. Dan Bapak ini adalah ketua KTMB? Ya, betul, ketua KTMB. Kelompok Ternak Ternak Maju Bersama yang ada di Lampung Timur. Yang kemarin ngadain kontes kambing PE ras kali gesing. Ya, betul sekali. Yang biayanya luar biasa itu Pak. Ya, sangat sangat wow biayanya juga. Nah, tapi amit nih Pak sebelumnya Pak. Ya. Itu kan Bapak ketua KTMB. Rata-rata teman-teman KTMB itu pelihara PE ya kan? Ya. Nah, tapi ini Bapak ini pelihara Rambon nih. Nah, ini nah. Nah, kenapa ini Pak? Coba kita bisa cerita-cerita nggak Pak tentang kisahnya Bapak ini dulu. Sebenarnya ternak itu udah dari kapan Pak? Ya, kalau kita bicara ternak PE itu dari sejak tahun 2014 kita sudah berternak PE. Oh, jadi amit Pak. Jadi Bapak sebenarnya sudah berternak PE tahun 2014. Iya. Nah, terus gimana Pak? Gimana? Nah, karena artinya yang namanya hidup itu butuh apa ya, biaya untuk hidup lah, intinya seperti itu. Orang hidup itu banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita tanggulangi. Jadi kenapa saat ini saya sebagai ketua KTMB, mungkin kalau di luar sana mungkin lucu kalau ngelihat video ini, ketua KTMB seorang ketua kok pemeliharanya kambing Rambon, kan seperti itu. Nah, ini kisah yang akan saya ceritakan nih, intinya Pak? Ya, terus bagaimana kisah saya, artinya yang sudah berlanjut dari tahun 2014 kami sudah pelihara PE, tapi kenapa sekarang kok adanya Rambon, nggak ada PE, kemana PE itu? Yang jelas kami di saat itu terbentur biaya yang harus kita tutupi, ya. Dan dengan biaya itu kalau kita tidak apa ya menjual PE, mungkin waktu itu kita tidak ada biaya atau dana-dana yang lunak pun masih tersendat. Yang ada yang kita tengok ya hanya kandang inilah dan isinya itulah yang kita untuk pembenahan perekonomian. Yang jadi jelas dulu Bapak itu 2014 sampai tahun berapa itu Pak pelihara PE? Sampai 2022. Sampai 2022 masih Ya, PE nih ya. masih PE. Nah, ya saya nggak mau tanya lah apa kondisinya seperti apa. Ya. Coba butuh dana sampai kandang itu habis. Berarti kambing PE ini menolong Bapak pada saat itu, Ya, karena cuma adanya itu. Adanya itu. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan keberhasilan saya sebelum saya menjual indukan-indukan maupun pejantan itu dari anakannya sudah banyak menghasilkan. Sudah banyak menghasilkan. Sudah banyak menghasilkan. Saya sudah puas. Artinya dengan hasil PE yang pernah saya breeding di kandang ini sangat memuaskan. Jadi kalau pengalaman Bapak dulu waktu pelihara PE itu susahnya di mana Pak? Ya, awal kita berdirinya kelompok itu kita belajar bagaimana pengembangan PE. Kalau dulu PE ini terasa berat ya, awal-awal kita pelihara ini, karena apa? Ini kandang Rambon dulu saya. Nah, ini di sini awal dulu saya merintis tukang ngarit, ini kandangnya yang saya isi Rambon. Dan waktu itu kita pembentukan kelompok ternak itu mengacu mau kemana arahnya. Kelompok ini mau ke mana? Di situ karena ada bor, ada sanen kan, campur-campur. Ya, campur-campur, artinya mau mana yang kita intinya buat kelompok. Nah, waktu itu saya pernah mengusulkan memang untuk PE. Kenapa saya bicara dengan PE? Karena saya melihat gambaran-gambaran PE ini selain menghasilkan dari pedaging,
itu bisa dari susu banyak manfaat dan juga dari seni, nilai seninya. Makanya kelompok lah, terbentuklah kelompok KTMB yang intinya kita mengelola PE ras Kali Gesing. Ini perjuangan awal kita kelompok. Kita jatuh bangun pertama, Mas. Kita jatuh bangun karena apa? Karena di saat itu kita berpengenal produk untuk mengenalkan kanan kiri saja. Kita bingung untuk pembuangan PE ini, penjualannya kemana? Awal-awal itu ya? Awal-awal itu. 2015. Iya, 2014. Kemana arah PE ini mau dijual? Tetangga kanan kiri mau ditawarin dengan harga 100.000 saja. Mereka sudah bingung menjawabnya. Ini kalau saya belikan Rambon bisa dapat 2, Mas. Waktu itu. Nah, tapi karena kita kemari, saat ini mungkin banyak pemelihara PE. Inilah yang ada di Lampung Timur. Bukan kami sombong, tapi kami penyetus pertama kali peternakan PE di Lampung Timur. KTMB Pak ya? KTMB. Artinya kalau kita bicara kelompok KTMB ini yang tertua. Iya. Tapi memang awalnya perjuangannya seperti itu. Untuk PE ini memang penjualannya susah, tapi sekarang sudah inilah. Sekarang udah viral, sudah ramai, orang berduyung-duyung ke Jawa cari gaco, cari PE yang lebih mungkin yang menurut mereka lebih bagus dari hasil breeding di kita sendiri di Lampung, ini kan seperti itu. Tapi sekarang kayak gini Pak, ini kan punya Bapak, ya sekarang tabungan Bapak Rambon lah kan. Dulu waktu Bapak PE sudah jual anaknya, sudah ngerekam hasilnya, terus nilai investasinya yang indukan dan bandot dijual, itu jadi apa sekarang Pak? Ya, ada salah satu peninggalan sejarah hasil dari keringat, artinya dari awal itu ada kita berdiri warung di depan itu. Oh, bikin warung, modal buat warung. Modal buat warung. Artinya kita buat apa, mempercantik di dalam rumah, kita buat dapur cantik, buat itu yang intinya untuk perlengkapan rumah tangga. Oh, ya menyenangkan istri lah. Ya, itu ya. Nah, tapi artinya ini yang kita kelihatan. Ya maksudnya masih ada kenangannya lah. Masih ada kenangan dari hasil itu. Tapi kedepannya gimana nih Pak? Bapak kan masih ketua KTMB, masih anggota KTMB. Gimana kedepannya program Bapak ini? Apakah mau tetap di Rambon aja atau ke PE lagi apa gimana? Insya Allah saya tetap optimis. Jadi untuk beralih ke PE pasti saya akan beralih ke PE kembali lagi. Iya. Karena memang perbandingannya seperti apa nih Pak? Ini kan Bapak sudah pelihara Rambon. Perbandingannya sangat jauh sekali, Mas. Saya jual PE sapian ini dengan harga saya nggak perlu mahal-mahal, Mas. 1 juta ataupun 1,5 juta kita buat seperti itu. Anakan Rambon di sini banyak, sapi-sapian. Ini nggak ada orang menawar loh, Mas. Saya kasih harga 500 saja loh, orang udah teriak-teriak. Oh gitu. Nah, artinya kesenjangan harga ini udah jauh berbeda. Oh iya. Makanya kenapa kalau kita menuntut kemarin kenapa saya harus jual, karena memang PE ini yang bisa menolong kebutuhan, yang bisa menutup kebutuhan yang harus saya tutup waktu itu. Memang yang namanya orang itu jatuh bangun biasalah, artinya seperti itu. Nah, waktu itu memang kami saat itu memang butuh sekali biaya yang harus kita, makanya kenapa saya harus habiskan PE. Ini semua dulu, Mas. Di sini ada indukan 9, Mas. 9 ekor PE-nya? 9 ekor indukan. Dan di sebelah sana itu ada pejantan 1 dan juga ada indukan. Yang ini kandang ini yang ada mereknya Timotius ini ya. Oh, iya. Memang kandangnya belum seheboh punya kawan-kawan yang hari ini ya. Artinya ini masih kandang lama. Kalau kandang yang sudah hari ini mungkin sudah peternak milenial. Ya, intinya udah berbeda. Mungkin tetap kemungkinan kandang ini pun tetap akan saya rubah nantinya. Artinya mengikuti hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa cepat ini lagi Pak ya. Ya. Tapi dalam artian seperti ini Pak, kalaupun dulu Bapak peliharanya Rambon bukan PE, jual 9 ekor itu mungkin nggak bisa jadi warung mungkin gitu Pak ya. Ya, yang jelas intinya kebutuhannya bukan hanya untuk warung, Mas, waktu itu warung itu hanya anakan, Mas. Iya. Oh, itu dari anakannya berarti sebelum kejadian itu. Sebelum kejadian itu, iya, sebelum kejadian itu warung itu hasil dari breeding. Dari breeding bukan dari indukannya. Oh, alah. Itu hasil dari breeding, jangan salah. Ini. Itu hasil dari breeding kami. Jadi indukannya ini kenapa saya harus jual itu karena memang kami menutupi saat itu kami juga ada halangan. Kenapa harus butuh dana besar?
waktu itu, karena memang kita apa ya, kalau mengingat masa lalu mungkin ya. Ya Pak, nggak usah diinget-inget itu. Jadi perlu cerita panjang lah. Maksud saya ceritanya kalau seandainya itu ya, ini bukan aku mau ngejelekin petani peternak Rambon atau apa. Seandainya kemarin itu kambing Bapak Rambon mungkin masih kurang atau tidak bisa di ini. Nggak bisa menutupi apa yang saya butuhkan. Tapi dengan 9 ekor dan 1 bandot 10 ekor jadinya Pak ya, itu 10. bisa menutupi lah kemarin, bisa kebutuhan yang membantu gitu. Sangat membantu. Luar biasa berarti. Tapi mudah-mudahan Bapak ini kedepannya bisa PE lagi Pak ya? Kembali lagi ke PE. Kembali lagi karena apalagi ngelihat Bapak ini semangatnya ngadain kontes. Kalau dipikir-pikir Bapak punya kambing PE aja enggak kok yang ngadain kontes sampai tombok-tombok gitu Pak. Sampai tombok-tombok aja nggak sedikit tombokannya. Maksudnya tetap dilakuin. Posisi Bapak ketua kan, tanggung jawabnya besar gitu loh. Besar. Dalam artian kan PE ini kedepannya kita harus sama-sama bareng-bareng lah gitu Pak ya. Yang jelas intinya kenapa saya berbuat seperti itu, saya untuk memotivasi kawan-kawan, artinya kita tetap optimis, artinya untuk pengembangan PE yang ada di Sumatera, khususnya di Lampung Timur, di Lampung, supaya tidak patah semangat. Artinya PE ini betul-betul menjanjikan untuk penghasilan peternak, sangat menjanjikan. Jadi saya memberi semangat ke rekan-rekan, kenapa kok peliharanya Serambon kok mengadain kontes PE ras kali gesing seperti itu, mungkin bertanya-tanya seperti itu. Tapi kami dulu juga peternak PE, jadi jangan salah persepsi untuk menilai saya sebagai ketua KTMB. Tapi yang saya jelas intinya saya masih menyemangati teman-teman, kawan-kawan Pulau Ngarit yang ada di Sumatera maupun Lampung, yang intinya tetap optimis karena PE ini betul-betul membantu perekonomian keluarga. Betul-betul sangat membantu. Jadi, PE ya Pak ya? Iya, PE. Pembantu ekonomi keluarga. Oke, terima kasih loh Pak. Bapak sudah mau bercerita, Bapak nggak malu tadi cerita tentang gimana perjalanan hidup Bapak sampai gara-gara ada kambing PE bisa ditolong, dan sekarang bisa ada sisanya bikin warung, ibaratnya ada pemasukan hari-harian Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan Pak Budi secepatnya bisa punya kambing PE lagi. Apalagi sudah ngadain kontes ya kan, harus merasakan lagi Pak hasilnya Pak. Pokoknya tetap semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih sudah mau diliput, terima kasih sudah mau cerita. Semoga cerita ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton dan bermanfaat buat peternak-peternak PE di Indonesia. Maju terus peternakan Indonesia. Maju, semangat. Maju.